Baiklah teman-teman, video kali ini kita akan menjelaskan pengertian dan konsep pemasaran. Ini merupakan tugas dari di mata kuliah etika profesi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk yang tepat memuaskan pelanggan, gitu. Ya teman-teman, bisa dibaca dan bisa dicari lebih lengkapnya di Google. Adapun pendapat beberapa ahli, yaitu pertama Kotler pada tahun 2012, yaitu pemasaran adalah sistem membangun hubungan simpati dan memberikan keuntungan. Adapun menurut Melidrum, yaitu pada tahun 2016, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan menurut Stanton 2013, sistem untuk menentukan harga, merancang dan mendistribusikan produk. Dan menurut saya adalah sebuah sistem yang mempermudah konsumen, karena konsumen tidak mau repot-repot untuk melaksanakan semua kriteria atau semua step by step untuk kita memesan atau membeli produknya, begitu teman-teman. Itu pendapat saya, teman-teman bebas berpendapat. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pemasaran. Yang pertama, kita harus memahami target pasar. Target pasar ini kita harus melihatnya dan meraihlah bahasa kita itu, yaitu dengan beberapa data yang harus kita cari atau harus kita observasi terlebih dahulu, yaitu demografi, geografi, dan umur. Bagaimana geografi kita, tempat kita menjual produk ini, dan umur, target umur seberapa kita barang ini, produk ini kita harus pasarkan gitu. Misalkan targetnya ABG, ibu-ibu, tante-tante, emak-emak, atau nenek-nenek, begitu teman-teman, dari kalangan usia yang harus kita pilih gitu ya, supaya terarah promosi kita. Yaitu yang kedua adalah sosial media marketing. Kita diberikan kemudahan, diberikan sebuah platform untuk kita mempromosikan produk atau barang kita kepada halayak banyak di dunia ini. Misalkan kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram, kita menggunakan TikTok, kita menggunakan YouTube, dan kita bisa menggunakan semuanya teman-teman. Kita bisa mengcombine semuanya dengan kriteria yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu video atau foto marketing, teman-teman. Maksudnya ya di sini video atau foto iklan. Kita harus sekreatif mungkin untuk membuat atau mengkreasikan video atau foto produk kita, supaya konsumen lebih tertarik dan menarik konsumen yang lain dari kalangan muda, tua, hingga lanjut usia. Yang keempat, blog atau web dan paid ads atau iklan berbayar. Blog website ini menurut survei saya sangat memberikan nilai yang lumayan, 40%. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan di sini banyak lah yang membuka website atau blog iklan yang kita berikan, yang diberikan orang. Contohnya kita kadang membuka sebuah situs, muncul iklan, tiba-tiba kita klik, kita tertarik, kepoin, kita beli gitu.
paid AdSense ini ya misalkan di YouTube, di iklan Facebook, dia ada di iklan yang lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini yaitu meningkatkan penjualan serta keuntungan atau laba. Semakin banyak aktivitas pemasaran, maka semakin besar peluang produk akan terjual. Kita harus memahami berfungsi, yaitu fungsi pertukaran. Perusahaan dapat menukarkan produk yang dimilikinya dengan uang atau produk. Nah, maksudnya di sini teman-teman, kita membuat produk nih, kita membuat kerajinan atau kita membuat sebuah seni gitu atau lukisan, kita pamerkan di sebuah pameran, ya ada orang tertarik, dia menukarkan barang kita dengan barangnya, maksudnya produk kita dengan uangnya gitu. Kita akan berikan produk kita ini dengan nominal atau uang yang sudah kita tentukan gitu. Harga yang sudah kita tentukan. Hasil pertukaran tersebut dapat dipergunakan kembali oleh perusahaan untuk operasional dan penambahan aset. Nah, hasil misalkan kita sudah memproduksi banyak sekali produk, hasilnya ini kita akan kembali memproduksi lagi dengan mungkin keuntungan kita yang banyak kemarin, kita akan meningkatkan produksi kita semakin banyak, semakin baik, dan semakin meningkat lagi promosi kita gitu. Selanjutnya, fungsi distribusi fisik. Produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan perlu disebar ke beberapa daerah agar bisa diakses oleh target pasar. Perlu kita mendistribusikannya teman-teman, jangan hanya kita mendiamkan barang kita ini di sekitaran kita saja. Misalkan di Anjani, misal kita hanya membiarkan barang ini beredar di Anjani saja, kita tidak memikirkan gimana di luar sana, apakah produk saya laku, bagaimana usaha saya untuk supaya produk saya laku gitu. Kita harus memikirkan itu teman-teman, karena masih dunia ini luas sekali teman-teman, apalagi kita bisa menjangkau ke luar daerah, ke luar negeri, ekspor. Wah, itu sudah menguntungkan sekali teman-teman. Fungsi perantara. Nah, perantara ini adalah alat menjebatani pihak perusahaan dengan konsumennya. Contohnya kita ada perusahaan jasa, ya kita sebut saja JNE, JNT, Grab dan sebagainya, dan kawan-kawannya. Itu sangat membantu sekali bagi para produsen atau para pembuat produk. Dia akan terbantu dengan adanya jasa ini karena memudahkan mereka, karena perusahaan tidak perlu menyiapkan kayak sebuah instansi lagi dari perusahaan untuk ekspedisi keluar daerah atau keluar negeri. Tidak perlu dia siapkan karena memerlukan beberapa biaya lagi dari perizinan, pajak dan sebagainya. Untuk melakukan kegiatan pertukaran, seperti fungsi yang pertama tadi, dalam hal ini terdapat aktivitas pembiayaan, ya kita tetaplah pembiayaan ongkir kayak gitu, pencarian informasi seperti kita bagaimana kemauan atau barang yang diinginkan konsumen di Lombok misal, atau di Bali misal, apa yang diinginkan, itu kita perlu data-data riset. Kali berikutnya, implementasi pemasaran. Nah, apa itu implementasi pemasaran? Implementasi pemasaran itu adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Bidang manajemen pemasaran menitik beratkan pada kegiatan untuk meraih pasar sehingga produk, barang atau jasa yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dengan baik. Nah,
Disinilah teori para ahli diterapkan. Ada yang mengatakan harus dimudahkan konsumen itu, harus diberikan kejelasan, pemahaman yang baik dengan produk kita, dengan sebaik mungkin memaksimalkan bagaimana proses kita mempromosikannya. Implementasi ini juga memberi efek. Implementasi ini sebenarnya sudah kita laksanakan dari sebelum kita mulai, misalkan perusahaan itu, implementasi ini sebenarnya sudah ada di diri kita, teman-teman, karena kita setiap hari, setiap waktu tidak jauh dari yang namanya konten, tidak jauh dari yang namanya gadget, tidak jauh dari yang namanya teknologi. Sebenarnya kita sudah secara tidak langsung memberikan, mengaplikasikannya begitu teman-teman. Meskipun kita tidak punya barang atau jasa, setidaknya kita mempromosikan diri kita. Misalkan kita lagi buat tugas, atau kita mau share selfie atau screenshot atau foto, kemudian kita sebarkan ke sosial media dan kita berikan caption yang menarik. Ini itu sudah termasuk promosi teman-teman, karena di sana banyak orang melihatnya, yang like-nya, komen dan share begitu. Nah, fokusnya di sini implementasi ini itu menitik beratkan pada kegiatan untuk meraih pasar hingga produk atau jasa yang disampaikan oleh konsumen. Dia harus memutuskan implementasi ini ke pasar. Bagaimana kita meraih hati masyarakat, hati pasar, hati konsumen untuk suka, untuk senang, untuk mengambil barang kita, mengambil jasa kita, menggunakan jasa kita. Kita harus pendekatan secara intensif begitu teman-teman. Tetap upload misalkan di sosial media, tetap updatean barang kita, produk kita itu. Oke, adapun beberapa langkah harus disiapkan dalam implementasi ini. Yang pertama yaitu persiapan implementasinya. Persiapan implementasi ini kita harus pertama mempersiapkan barang atau produk atau jasa kita dengan etik dan profesional. Yang kedua, implementasi strategi pemasaran. Nah, yang kedua ini kita harus benar-benar validkan, benar-benar etikkan, benar-benar pro-kan, benar-benar harus perfect supaya nanti pas mulai kita memasarkan produk kita tidak kelabakan, kita tidak bingung dengan perkembangan IT, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang semakin melesat tinggi. Kita harus berusaha berkembang gitu teman-teman dengan seiringnya zaman. Yang ketiga, tidak apa-apa lah, pengendalian kinerja pemasaran. Pengendalian kinerja pemasaran ini kita harus tetap memantau bagaimana perkembangannya, bagaimana konsep kita, apakah sudah teraktualisasi atau sudah diaplikasikan secara maksimal kepada konsumen. Karena kepuasan konsumen adalah bahagia, kepuasan konsumen adalah sebuah raihan atau nilai yang sangat besar bagi perusahaan. Evaluasi kinerja pemasaran. Evaluasi ini bisa kita laksanakan dalam 1 kali seminggu, misalkan 3 kali sehari untuk evaluasi, atau 1 kali sebulan, supaya kita tahu bagaimana pencapaian kita, sudah seberapa jauh pencapaian dan semaksimal apa implementasi produk kita, implementasi pemasaran ini, konsep implementasi pemasaran ini. Yang kelima, pengukuran kinerja pemasaran.
pengukuran kinerja pemasaran ini, jadi kita harus mempunyai poin-poin pencapaian untuk kita maksimalkan, teman-teman. Apabila misalkan 5 poin kita siapkan untuk kita capai pada bulan ini, misalkan 4 yang tercapai, nah apa yang kurang, kenapa kok tinggal 1 ini, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, apa yang dimaksimalkan gitu. Kaji ulang strategi pemasaran. Nah, kita harus memperbaharui sistem pemasaran kita, tidak itu saja gitu. Misal bulan ini bagaimana konsepnya, bagaimana apa keunikannya, bagaimana kemeriahannya, kita harus pikirkan. Alangkah lebih baiknya sistem atau konsep yang kita gunakan bulan kemarin kita perbarui lagi di bulan kemudian, di bulan selanjutnya, supaya tidak itu saja model promosi kita atau model pemasaran kita. Karena menurut penelitian, konsep baru atau hal baru lebih diingat oleh memori manusia karena dia tidak pernah mengalaminya begitu. Misalkan kita mempunyai ciri khas gitu, kita mempunyai produk yang khas, produk yang unik gitu, kita maksimalkan promosinya, kita terus maksimalkan hingga meledak barang kita laku ludes. Nah, jadi sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.